Jadi mungkin ada yang diulang dari kemarin biar materinya lengkap. Jadi yang di kelas kemarin yang bareng-bareng A sama B itu ya, mungkin saya ulang sedikit. Terus buat yang mau nyoba jangan lupa dinyalakan. Kemarin di kelas kan lupa nih. Apa C sama SEM-nya. Terus nanti saya pakai database ya. Ntar saya buka browser dulu. Oke, saya share ya. Database-nya juga yang saya pakai ini Laravel. Jadi teman-teman mau pakai database apa disiapkan. Kalau sudah, kemudian Laravelnya ya. Untuk Laravelnya saya pakai folder ini. Kita buat CMD atau terminalnya. Itu kemudian di folder ini kita buka pakai VS Code. Kurang lebih ini isi dari semuanya ya yang di Laravel, tapi nanti saya bukakan juga. Berarti ini nggak udah deh, ini nggak usah, nggak betul. Pakai VS Code-nya aja. Terus kemudian perintah-perintah yang dijalankan di terminal itu apa saja? Ini harusnya ada beberapa ya. Saya buka di sini. Iya, jadi kode-kode yang dijalankan di terminal untuk siap-siap itu ketika pakai API, yang pertama itu PHP Artisan Install API, dan pastikan seperti tadi database-nya sudah ada, sudah bisa diakses, sudah terkoneksi dengan baik, dan nanti ketika dijalankan PHP Artisan Install API-nya bakal ada model yang perlu dimigrasikan ke Siapa? Nama aku siapa? Ndi. Ada nama Mi. dimigrasikan ke apa namanya database-nya. Jadi nanti akan ada model yang model bukan model ya, apa lebih tepatnya di dalam folder database ada migrasi yang bisa dimasukkan ke database. Terus kemarin juga, oh mungkin ini belum ya, semester 3 ini belum. Kemarin kurangnya ini PHP Artisan Config Publish CORS. Jadi ini kalau dijalankan akan memunculkan di dalamnya folder config
ada folder ada file cors.php. Ini yang baru. Jadi ini kalau dihapus, CRS-nya saya hapus. Sebelumnya tidak ada seperti ini, bisa kita jalankan ini pakai PHP artisan config publish CORS. Nah, baru di sini akan muncul. Ini kemarin pertanyaan kenapa? Bagaimana cara CRS-nya? Sebenarnya ini cara yang apa ya? Cara gampangnya ya teman-teman ya. Nanti seperti ini. Jadi ngatur CORS-nya bisa dari sini teman-teman. Mungkin kita coba tampilkan yang dibuat. Yang dibuat teman-teman ini beda ya. Jadi saya buka di tempat yang berbeda karena ini kan file di backend-nya atau di servernya. Sedangkan file di front-end-nya kita pakai HTML JavaScript itu kurang lebih kemarin sudah dibuat teman-teman yang insert kalau nggak salah ya. Nah ini sudah saya buatkan yang insert. Lalu ada find ini mencari berdasarkan ID. Lalu ada select, select biasa, select all. Lalu ada update gitu. Lalu teman-teman kalau mau belajar lebih jauh bisa belajar yang namanya asynchronous. Jadi ada async dan await gitu ya. Ini bisa diterapkan juga ke sini teman-teman. Supaya program yang dibuat itu bisa jalan secara asinkronus. Artinya apa? Artinya ketika programnya berjalan tidak usah ditunggu teman-teman. Bisa sambil menjalankan program yang lain. Nanti ketika programnya ini sudah mendapatkan nilai, maka nilainya bisa diproses tanpa harus ditunggu sampai selesai. Ya, jadi Anda masukkan ke database nggak harus ditunggu, bisa sambil melakukan yang lain. Cuma nggak bukan berarti semua harus seperti itu ya teman-teman. Karena kalau semua seperti itu bakal sulit juga bagi pengguna. Penggunanya bingung. Ternyata tadi belum selesai, dikira sudah selesai, mereka melakukan yang lain. Nah, akhirnya terjadi masalah di situ. Jadi nggak semua itu harus asinkronus ya teman-teman. Asinkronus dipakai untuk apa? Asinkronus bisa dipakai ketika teman-teman misalnya punya database mau ditampilkan. Nah, databasenya isinya banyak nih. Maka teman-teman bisa nyoba nampilkan 50 dulu gitu atau 25 dulu. Intinya seperlunya dulu lah. Nah, di belakang layar teman-teman bisa download yang lain. Ketika sudah selesai di-download, maka baru dimasukkan ke dalam tabel. Begitu seterusnya sampai selesai. Jadi semacam lazy load gitu ya. Di load tetapi nggak semuanya. Tolong teman-teman yang pakai Anut bisa dimatikan Anutnya ya. Oke, sampai gitu ya teman-teman. Terus kemarin kita belajar ada fungsinya dari. Jadi mungkin hari ini cepat ya teman-teman karena kodenya sudah saya buatkan. Tinggal teman-teman niru. Walaupun banyak cara ya, ini cuma salah satu cara seperti yang saya beritahu di kelas. Yang saya beritahu di kelas juga nggak semuanya, tapi kurang lebih ini bisa dipakai. Yang pertama itu adalah fungsi fetch. Jadi fetch ini adalah fungsi dari JavaScript ya teman-teman. Ini di dalamnya script. Jadi fungsi dari JavaScript untuk request. Jadi meminta. Jadi meminta ke alamat yang ditentukan ini. Nah, alamat yang ditentukan ini bakal mendapatkan request
yang seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah isi requestnya. Metodenya apa requestnya, ya headernya seperti apa dari requestnya. Lalu body ini berarti data yang dikirimkan. Nah, post ini bisa memiliki body, sedangkan kalau metodenya get tidak boleh punya body ya teman-teman. Body itu adalah value atau nilai yang kita kirimkan ketika request. Itu. Nah, kalau dalam hal ini, karena kita maunya melakukan insert sesuai nama dari fungsinya, maka kita mau memasukkan nih kode 7 nama 7777, SKS-nya 2. Ini supaya gampang aja sebenarnya, teman-teman. Ini mau saya masukkan ke dalam tabel mata kuliah. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ini fetch-nya. Nah, belakangnya ini baru responnya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah request ini dikirim, kita akan mendapatkan, eh, res, ketika request-nya sudah dikirim, maka kita akan mendapatkan respon. Nah, responnya nanti ditampung. Nah, karena ditampungnya di sini saya pakai bentuknya teks, teman-teman. Kenapa? Kalau langsung JSON ini ada kemungkinan yang ditampilkan bukan JSON, akhirnya error gitu. Karena itu saya pakai responnya teks dulu, setelah itu teksnya baru dicek. Kalau teksnya tidak kosong, baru ditampilkan pakai JSON dalam bentuk JSON. Sedangkan kalau tidak, maka diberitahu bahwa empty. Nah, ini juga bisa dicoba pakai try catch dan lain-lain ya teman-teman. Misalnya JSON-nya ketika di parse ternyata error. Hmm. Kalau error berarti gimana? Nah, mungkin ditampilkannya dalam bentuk bukan JSON. Itu juga bisa. Nah, kalau sudah nih data ini data yang dikirimkan dari ini ya, ini kan request. Nanti responnya ada juga datanya teman-teman. Ternyata respon yang berupa data kita tampilkan pakai console log itu. Jadi nggak semua ya dari respon itu data. Hanya sebagian saja dari responnya berupa data. Kalau kemarin teman-teman lihat dari yang dibuat Mbak Ajwi di kelas, lah kan tahu itu bahwa yang dibuat ada datanya. Nah ini juga yang kemarin Mbak Ajwi nggak tambahkan, yaitu kita bisa menampung dan menampilkan error-error ketika ada masalah dari ini ya, request tersebut teman-teman. Jadi gini ya, untuk post, intinya kita ngirim data, dan di sini tidak diberitahu ya, di post ini kita mau perintah insert dan lain-lain nggak diberitahukan. Karena itu, eh, di dalam controllernya itu yang harus tahu. Jangan sampai controllernya nggak tahu mau ngapain. Itu. Jadi front end dan back end ini harus tahu, sama-sama tahu. Ini request ini ditujukan untuk apa. Jadi body ini digunakan untuk apa nantinya. Itu. Ini di yang ini ya teman-teman. Jadi kalau dilihat di sini dari controller yang kemarin sudah dibuat, jadi di dalam app http controllers, ini foldernya kita buat API sengaja biar terpisah dari controller yang lain. Ini yang store ini kemarin ya teman-teman ya. Nah ini ada validasi dulu teman-teman. Kemarin sudah dibuat. Kemudian kalau sudah divalidasi, dianggap tidak ada error karena kalau validasinya gagal, biasanya kode-kode di bawah ini nggak dijalankan ya teman-teman. Jadi ketika validasinya gagal ya sudah. Nah, maka itu kode di sini nggak ada else-nya. Jadi langsung kemarin Mbak Ajwi saya lupa pakai else apa enggak ya. Nah, kode yang didapatkan dari body tadi diapakan? Nah, kan tadi kode yang didapatkan dari body tadi masuk ke dalam request ini teman-teman. Oleh request ini kita masukkan ke dalam tabel sebagai data baru. Create ini digunakan untuk insert data ya teman-teman. Jadi kodenya sesimpel ini sebenarnya teman-teman. Yang panjang tadi adalah validasinya yang atas nih. Validasi data. Validasi terus pesan-pesan errornya dan lain-lain. Kodenya sebenarnya cuma ini. Untuk memasukkan data ke database-nya. Cuma yang baris 52 teman-teman.
Setelah itu, kalau sudah berhasil, data dimasukkan ke dalam database atau tabel, baru dikembalikan responnya tadi teman-teman ya, kita kasih respon. Kalau gagal pesannya 422, artinya adalah eh, sengaja digagalkan ya. Sengaja digagalkan, request tadi sengaja digagalkan. Itu 422. Alasannya apa ini? Alasannya di sini. Lalu 201 ini tanda bahwa data berhasil dimasukkan. Jadi kalau tadi fetch itu untuk mengirimkan, nah untuk mengirimkan respon kita bisa pakai return response. Dan ini kode PHP ya. Kalau tadi kode JavaScript untuk apa? Fetch-nya ini kode PHP. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau Anda jalankan, teman-teman kemarin kan nyoba di kelas itu terhalang oleh CWRS. Kemungkinan karena ketika membuat API dari ini kan anu ya teman-teman kontrolernya. Controller dalam apa namanya? Folder API, bukan API-nya sendiri ya. Untuk ngatur API-nya kita kemarin buat di dalamnya mana teman-teman? Di mana teman-teman? API-nya. Ingat? Ingat nggak? Jadi ingat di dalam roots ya. Di dalam roots ini ada API titik PHP yang kita buat dari install tadi ya. Ini ya config mana? Artisan install titik PHP bukan yang bawah yang atas. Nah, tuh teman-teman. Yang atas ini otomatis dibuat tapi nggak kita pakai yang 7 sampai 9 ini nggak kita pakai ya. Yang kita pakai yang bawah ini root resource ini yang kemarin di kelas itu. Jadi cuma memberitahukan bahwa dengan cara manggil ini kita menggunakan kelas mata kuliah 2 garis bawah C. Mata kuliah 2 garis bawah C ini adalah di dalam folder API, di dalam foldernya controller. Cuma ini aja. Nah, tambahannya itu tadi ya teman-teman, setelah install API, kita install lagi, kita tambahkan ya ke dalam folder config. Apa ini? Ini PHP artisan config publish CORS. Ya. Gunanya untuk apa itu? Untuk ngatur API-nya teman-teman ya. Jadi di dalamnya folder config. Jadi ada file CRS. Ini aslinya teman-teman. Jadi semua API nanti akan bisa dijalankan tanpa masalah seharusnya kemarin. Kemarin ketika ini dipakai, mungkin teman-teman masih ada masalah. Mungkin karena oh belum ya, teman di kelas belum ya. Di kelas belum ya, makanya belum jalan CRS. Dengan gini semua jalan ya teman-teman. API-nya bakal jalan. Nih, allowed methods. Jadi metode apa yang bisa dipakai, misalnya get atau post, itu nyetingnya dari sini. Tapi untuk saya di sini belum berhasil, teman-teman. Nanti kita lihat ya. Kita coba. Tapi dari saya belum berhasil untuk allowed methods-nya. Nah, ini adalah tadi ya, kita mengizinkan bagian mana sih yang boleh dari web kita untuk diakses sebagai API. Nah, di sini semua yang di dalam folder API tadi boleh di dalam controller mana tadi? Atau di dalam root yang kita buat tadi ya. Mana tadi ya? Ketutup ya sudah. Nah, roots ini ya. Jadi semua yang di sini nih yang kita tuliskan di dalam API titik PHP ini boleh teman-teman dijalankan. Kemarin kita sudah tahu juga cara ngelihatnya ya pakai eh, di list ya, root list itu.
Jadi semua yang API itu boleh, teman-teman. Nanti bagaimana cara membatasinya bisa kita batasi juga dari sini, teman-teman. Jadi seperti ini. Terus kemudian kalau teman-teman mau membatasi website mana saja yang boleh, ini ya, allowed origin. Misalnya yang boleh akses cuma Google. Nah, ini di sini ya. Header apa yang dibolehkan, ini juga bisa ditulis di sini. Max age, jadi berapa lama bisa disimpan cache-nya. Supaya ketika ada orang minta, kita nggak usah generate-generate lagi. Otomatis dikirimkan dari cache-nya yang sudah ada. Cache itu berarti apa? Hasilnya teman-teman. Berarti nggak usah nyari lagi dari database dan lain-lain. Langsung aja hasil yang dari, misalnya kita tulis 60, berarti hasil sebelum 60 menit yang sebelumnya, 60 menit, 60 detik yang sebelumnya, ini kalau ada ya orang sudah pernah minta API itu, ya kita kasihkan hasilnya orang tadi tanpa buat lagi. Nggak usah ngecek-ngecek di database lagi gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang lain ini kita coba aja ya. Jadi ini harusnya jalan ya. Dengan cara seperti ini nanti kita coba satu-satu dari CORS-nya. Jadi masuk ke materi yang baru ya teman-teman. Tadi kita sudah punya foldernya. Kita coba jalankan di sini ya teman-teman ya. Di browser ini. Misalnya insert tadi ya kita jalankan. Nah ini ya. Kita inspect. Lihat konsolnya. Ini objeknya yang dimasukkan tadi. Ini ya kodenya 8, nama 888 SKS-nya ini. Kita coba lihat cek di localhost, phpMyAdmin, database-nya, eh, database Laravel, MK mata kuliah. Ini masuk ya 888. Coba kita ganti yang di data, yang di sini jadi 9 gitu ya. Ini biar gampang bacanya aja teman-teman. Kalau diisi nanti diisi nama sulit bedakannya. Kalau gini kan gampang ya. Tahu yang baru berikutnya pasti 9. Kita terus, oh enggak masuk teman-teman 9-nya. Soalnya belum dijalankan. Kita jalankan dulu. Oke. Nih 9 ya. Data berhasil dimasukkan. Ini responnya tadi teman-teman ya. Datanya ini yang ditampilkan di konsol log. Di database-nya kita terus lagi masuk 9 999 ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa ngelihat dari network teman-teman. Jadi di sini selain konsol bisa dilihat di network. Ini ya balasan dari MK tadi. Kita requestnya pakai ini teman-teman. Requestnya post, requestnya ke sini, address requestnya ke alamat ini ya. Atau alamat ini sebelum ada tambahan eh, folder-folder di belakangnya ini ya. Reference polisinya ini gitu. Lalu kembaliannya adalah ini teman-teman. Max age-nya sekian. Lalu konten tab-nya ini. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Untuk insert ya, yang kemarin dicoba Mbak Ajwi kurang berhasil lah. Sampai sini sudah berhasil ya. Kita sekarang coba CORS yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah masuk, sudah join, oke. Sudah beberapa, sudah ada NIM-nya di depan. Buat teman-teman yang belum ada NIM, bisa ditambahkan ya di dalam namanya, biar gampang absennya. Di dalam partisipan itu, silakan Anda ganti nama Anda supaya gampang untuk di absen. Ditambahin NIM, kalau kesulitan minimal ada 4 angka di belakang NIM-nya itu dituliskan ya, nggak usah semuanya, biar nggak terlalu panjang juga. Terus kemudian eh, jangan lupa dicoba ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah ini bisa kita coba ini ya. Misalnya bagaimana sih kalau kita errorkan ini ya. Kalau API-nya ini kita
buat hanya untuk khusus untuk request ke API garis miring misalnya coba gitu. Sedangkan kita nggak pakai coba nih teman-teman. Kita pakainya MK tadi. Lihat dari mana ini ya teman-teman. Di rootnya kita pakai MK. Kita pakai MK, bukan pakai coba. Nah, kita pakai coba. Bisa nggak datanya masuk? Sebenarnya sebelumnya kita rubah dulu insertnya biar nggak sama dengan yang di database. 10 gitu ya. 10 10 10 gitu. Kita coba masukkan ini ke dalam database ya. Berhasil atau tidak? Harusnya tidak ya teman-teman karena sudah kita ganti CORS-nya. Kita pastikan dulu sudah kita save ya teman-teman. Nah, kalau sudah di save, mungkin saja ini nggak jalan teman-teman. Karena itu saya tambahkan kode di dalamnya ini ya. Teman-teman perlu lakukan. Ada cage, yang perlu di-clear ini cage-nya, root sama config ini bisa dijalankan. PHP artisan cage clear, PHP artisan root clear, sama PHP artisan config. Sebenarnya root clear ini untuk API tadi teman-teman ya. Bukan untuk chores-nya. Sedangkan cage ini untuk chores-nya. Config ini juga untuk CORS-nya. Yang root ini untuk ketika membuat API yang berupa root tadi ya. Jangan-jangan belum jalan. Maka ini harusnya nggak masalah sih harusnya. Mungkin config sama kits-nya aja yang perlu dijalankan. Kalau ternyata kita coba ternyata nggak berhasil jalan. Nah ini kita coba jalankan ulang ya. Insertnya 10. Oke, error ya. Ini ya. Tulisannya from origin null has been blocked by CORS gitu ya. Respon tuh sekian-sekian. Intinya sudah diblok ya oleh CORS-nya karena nggak sesuai dengan yang dituliskan. Karena yang dibolehkan hanya untuk yang coba ya teman-teman ya. Coba kita ganti ke MK teman-teman. MK garis miring. Nah ini kalau MK garis miring jalan enggak? Gitu ya. Jadi API dan untuk MK. Kita coba jalankan. Oke, tetap enggak mau teman-teman. Oke, harusnya mau loh teman-teman. Oh enggak sih, harusnya enggak masuk. Harusnya enggak mau ini teman. Oh maaf, API mana ini ya? Nah, ini harusnya enggak mau. Yang mau yang mana? Kita coba pakai yang lain ya teman-teman, yaitu pakai yang find. Ini kan insert ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak kelihatan bilang ya nanti saya besarkan. Kita coba yang find. Find ini mencari apa namanya? Mencari mata kuliah berdasarkan ID-nya atau kode MK-nya. Kita coba jalan inspect. Kita lihat networknya ya. Nih kelihatan ya kalau berhasil. Di sini nggak muncul ya. Tapi di bawah nih responnya berhasil. Data berhasil didapatkan. Kenapa? Tahu nggak teman-teman? Yang tahu mungkin bisa angkat tangan. Mungkin teman-teman lupa bahwa keaktifannya di kelas dinilai. Jadi monggo yang tahu bisa angkat tangan. Ini kenapa kok untuk find bisa, sedangkan untuk insert gagal. Nah, ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, saya jawab sendiri. Jawabannya adalah saya ngopi dari linknya aja ya. Atau link dari ini aja. Link requestnya. Berarti di dalam controllernya. Kok controllernya? Benar di ini ya. Di dalam ininya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kenapa kok MK garis miring nggak bisa? Atau saya kecilkan sebentar. Ini MK garis miring nggak bisa karena requestnya di sini di belakangnya MK nggak ada garis miringnya loh teman-teman. Ya, nggak ada ya. Karena itu tidak berhasil dilakukan teman-teman. Sedangkan untuk find, nah, yang find itu ini kalau Anda lihat nih MK garis miring 2 mencari MK yang kodenya 2. Karena itu MK garis miring ini jalan ya teman-teman.
gitu. Jadi itu alasannya teman-teman. Beda kan ya. Berarti apa yang harus dibetulkan kalau mau insert jalan dan find jalan? Ya ini yang dibetulkan teman-teman. Garis miringnya kita hapus. Jadi untuk yang ada garis miringnya di belakang bisa, yang tanpa garis miring di belakang juga bisa. Jadi setelahnya MK kita kasih bintang, bukan setelahnya MK garis miring. Gitu teman-teman. Kita coba lagi yang insert ya. Nah sekarang mau ya nggak ada silangnya. Tidadadad. Silangnya hilang. Di sini bisa dilihat bahwa berhasil dimasukkan dan kalau kita lihat di dalam database harusnya juga bertambah nih 10 ya. Sengaja saya isi dengan angka biar gampang dicari ya teman-teman ya. Oke, Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk insert. Nah, karena insert sudah kita bahas yang find ini. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, oh belum ya, semester 3 belum. Bahwa ketika Anda mau mencari bisa pakai URI teman-teman. Jadi dua ini yang di belakangnya nama controllernya ya. Nama controllernya MK garis miring dua. Dua ini URI-nya. Ini bisa dipakai untuk mengirimkan data ke backend atau server. Jadi nggak semua harus masuk body ya teman-teman. Kalau dilihat di sini nggak ada bodinya gitu. Karena itu kita bisa pakai get gitu teman-teman. Dan ini otomatis ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat API kita cuma ada berapa rutenya? Cuma ada satu rute teman-teman. API kita cuma punya ini loh teman-teman rutenya. Tapi bisa untuk insert, bisa untuk update, bisa untuk find, sebenarnya bisa untuk delete juga dan lain-lain. Jadi jalannya dengan ini kita bisa melakukan find ini. Tahu dari mana? Karena di belakangnya ada URI-nya ya. Kalau ada URI-nya, berarti dia menjalankan controller yang mana? Nih kita lihat ya. Controller yang dijalankan oleh root tersebut ternyata adalah controller yang ada URI-nya teman-teman yang ada belakangnya ID. Bukan yang show ya. Yang show ini untuk ini ya, specified resource ya. Yang mana ya? Saya kok lupa. Yang index itu untuk select semua. Create store. Iya, show ya. Maaf, yang show bener. Cuma ke blok tadi. Nih, teman-teman. Jadi pakai find or fail. Find or fail itu apa ya? Kalau ada, berarti dilanjutkan. Sedangkan kalau nggak ada ya sudah. Dianggap kosong. Berarti fail. Gagal ya. Tidak diteruskan. Gitu, teman-teman. Lalu akan dikembalikan ini. Karena ini ada string beda ya. Tadi kan request. Request itu berarti post, teman-teman. Semua yang ada requestnya ini post. Ini request. Nah, sedangkan yang get itu yang indeks, ya nggak ada apa-apanya, ya kan? Karena nggak ada apa-apanya, dia menjalan. Kalau kita jalankan yang select, teman-teman. Kalau Anda lihat yang select ini metodenya get dan di dalam bodinya nggak ada apa-apa, di belakang MK-nya juga nggak ada apa namanya URI-nya. Maka dia akan jalankan yang indeks ini. Apa itu yang indeks? Cuma gini toh. Ini ngambil semua data yang ada di dalam database dari tabel mata kuliah, lalu datanya dikembalikan nih. Data diisi dengan dolar $MK. Dolar $MK adalah ini mata kuliah MK. Mata kuliah itu MK ya. Saya singkat MK biar singkat. Semua all saya masukkan, lalu saya kirimkan sebagai responnya. Kodenya 200. 200 ini untuk berhasil ya teman-teman. Berarti statusnya berhasil. Kalau Anda lihat di dalam browser juga tulisannya jadi oke gitu ya. Jadi 200 ini kalau dibahasakan bahasa bahasa angkanya 200, bahasa yang manusianya oke gitu ya. Artinya sukses lah itu. Ini tadi ya header-header dari responnya. Kalau teman-teman mau pakai ya silahkan. Kalau Anda lihat kan di bawah-bawah nggak ada nih. Ini memang sengaja saya buat di sini biar kelihatan. Jadi ini headernya bisa ditulis di sini teman-teman.
Bisa juga yang saya bilang tadi ya, bisa dituliskan di sini, header. Jadi kalau Anda mau controller ini punya header ini, atau Anda bisa tuliskan di JWRS ini ya teman-teman. Headernya apa dan lain-lain. Gitu teman-teman. Ini ya, kalau Anda mau nuliskan headernya di sini boleh. Di sini juga boleh. Gitu. Jadi gampang untuk sebenarnya yang ngambil data ke database cuma ini ngembalikannya ya. Terus ini data-data kelengkapan tambahannya. Tanpa ini pun sebenarnya nggak apa-apa. Kita jalankan ya yang find yang select tadi ya. Yang select kan belum jalan. Kita tampilkan dulu insert, find, lalu yang select. Oke, ini select, inspect, console, object. Nah, kurang lebih ini semua datanya ada 10 data. 1, 2, 3 sampai 9 dan 10. Sengaja datanya sedikit aja biar gampang lihatnya dan gampang dibedakan. Yang perlu diperhatikan lagi tadi kalau untuk bedanya get dan find adalah satu ada URI-nya, satu enggak, maka update juga seperti gitu ya teman-teman ya. Update-nya, bukan mana ya? Kebalik, kebalik, buka VS Code-nya. Jadi indeks ini seperti itu, find yang seperti itu. Create ini cuma untuk form ya, nggak kita pakai untuk API. Dihapus juga tidak ada masalah. Store ini untuk insert tadi ya teman-teman ya. Sudah kita bahas. Yang update yang belum yang mau saya yang tampilkan itu ini juga untuk form nggak perlu kita hapus saja. Ini yang update sama kayak tadi ya. Kita validasi dulu ya. Lalu baru kita jalankan. Bedanya apa? Bedanya tidak pakai tadi gampang teman-teman langsung create. Nah, di sini nggak bisa gitu teman-teman. Kita cari dulu teman-teman. ID yang kita mau update tadi ada apa enggak? Nah, kalau ada kita validasi, berhasil validasinya, tidak ada errornya, kita masukkan ke dalam MK ini tadi teman-teman. Jadi MK ini akan menampung data yang ada di dalamnya database tadi teman-teman. Yang ID-nya sekian ya. Yang ID-nya kita masukkan di pencarian tadi. Lalu $MK yang sudah menampung data tadi kita ganti teman-teman. $MK nama yang sebelumnya apa kita bantu ganti dengan yang baru. Pakai apa ini? Kenapa kok kita isi seperti ini? Karena ini kan dollar request teman-teman. Dollar request. Nah, dollar requestnya kita cara ngaksesnya kan dollar request terus input karena hasil dari inputan yang mana yang nama. Begitu juga untuk SKS dollar request input yang SKS. Kita isikan ke dalam MK yang SKS. Kalau sudah kita ganti di sini tinggal kita save. Nah, kalau kita save nanti data yang di sini akan dimasukkan atau menggantikan data yang di database. Jadi data di database-nya diganti dengan data yang baru yang ada di sini. Gitu teman-teman. Jadi yang mau diganti apa? Diganti di MK-nya dulu baru di save teman-teman. Kalau teman-teman lupa cara kerjanya Laravel ya, saya ingatkan kembali. Jadi seperti ini. Sekali lagi ini baru return atau responnya. Ini tambahan. Silakan. Jadi intinya gitu ya teman-teman. Untuk nyimpennya sebenarnya cuma butuh ini dan ini. Ini validasi nggak nggak terlalu bukan bagian itu ya, tapi penting. Bukan bagian dari proses update-nya tapi penting. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan gitu tahu update dari mana? Dari ininya teman-teman. Tahu update bukan dari sininya tapi dari ininya. Bahwa yang di metode yang dipakai adalah put ya teman-teman. Jadi kalau metodenya kita buka satu-satu ya. Kalau select ini get, metodenya get, lalu find itu get juga tapi dia punya URI, terus kemudian update itu pakai put,
Kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya, berarti bedanya apa? Nanti kalau sampean mau menghapus, ya tinggal metodenya yang diganti, teman-teman. Yang diganti adalah metodenya. Jadi, Laravel itu membantu sekali kita sudah disiapkan. Kalau metodenya ini otomatis yang dipanggil controller yang fungsinya ini gitu. Kita nggak perlu nulis lagi fungsi ini loh yang mau kita panggil gitu. Jadi dipermudahnya di situ teman-teman. Hanya dengan satu rootnya cuma satu yang di API. Kurang lebih itu materinya teman-teman. Jadi dengan ini harusnya sudah bisa insert, update, delete. Dan PR-nya ada buat teman-teman sekalian adalah nyoba yang delete ya teman-teman. Yang delete di sini belum saya coba tapi sudah saya beritahu tadi. Berarti metodenya diganti yang sebelumnya put atau get jadi delete gitu biar Laravelnya tahu. Monggo silakan dicoba. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo ada pertanyaan apa enggak? Buat teman-teman yang sudah nyoba di kelas harusnya tahu ada masalah atau tidak dari kodenya. Jadi teman-teman yang namanya belum ada NIM-nya, tolong dikasih NIM. Saya kasih peringatan terakhir. Karena kalau nggak ada NIM-nya, ya saya nggak tahu ini yang datang siapa, saya nggak bisa ngabsen. Misalnya Madam Tok itu siapa ya saya nggak tahu. Paris ini siapa saya nggak tahu. Oke, monggo sambil ada pertanyaan atau tidak. Jadi sebenarnya simpel teman-teman. Yang buat sulit karena Anda nggak tahu gitu aja. Simpelnya di mana? Ya ini sebenarnya kodenya terpisah-pisah ya teman-teman. Ini cuma untuk validasi. Sebenarnya tanpa ini tetap jalan. Tapi ini penting gitu kan ya. Ini untuk nge-save-nya cuma butuh yang ini. Yang ini untuk mengembalikan nilai. Yang ini nggak usah, nggak apa-apa malah. Jadi gitu teman-teman. Yang panjang yang nge-save ya. Ya, yang update. Kalau untuk yang insert malah lebih pendek lagi. Tinggal create gitu. Ini ya, store. Ini cuma create ini toh. Yang lain ini validasi saja. Validasi. Terus yang bawah ini mengembalikan nilainya. Jadi enaknya di Laravel itu seperti itu. Gampang, Anda nggak usah ngetik panjang-panjang untuk memasukkan data, mengubah data, dan lain-lain. Oke ya, sudah saya beri kesempatan loh ya teman-teman ya. Untuk ngasih NIM. Buat yang nggak ngasih NIM mungkin nggak dengarkan saya lagi ngomong. Saya absen aja, saya masukkan ke grup ya. Dah, sebentar ya materinya nggak sampai 1 jam. Harapannya teman-teman bisa nyoba. Nanti kalau di kelas bisa tanya ketika ada kesulitan dari mencoba melakukan ini. Mungkin itu aja teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. di